Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada e-learning jurnal saya dalam kegiatan Latsar CPNS tahun 2024. Perkenalkan, saya Syarifuddin Hakim Zulkifli Nasution, SMSI, tergabung di dalam angkatan 6, kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 43. Untuk lebih mempersingkat waktu, mari saya mulai saja learning jurnal saya pada kali ini. Adapun learning jurnal kali ini dalam kegiatan Latsar CPNS tahun 2024. Kegiatan Latsar CPNS tahun 2024 atau pelatihan dasar diselenggarakan oleh beberapa institusi. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan juga Riset yang berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini saya tergabung di dalam Latsar, kegiatan Latsar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan atau Puslatbangkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berlokasi atau terletak di Aceh Besar, Provinsi Nangko Aceh Darussalam. Kegiatan distance learning kita dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pertama, synchronous method. Pada metode ini, pemateri ataupun coach menyampaikan materinya kepada peserta Latsar dengan menggunakan sistem daring pada aplikasi Zoom. Lalu ada metode kedua yaitu asynchronous method, yang mana pada metode ini pemateri ataupun coach menyampaikan materinya dengan memberikan tugas kepada peserta Latsar untuk diselesaikan terkait agendanya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, Latsar CPNS tahun 2024 sendiri tersusun dari 4 agenda, yaitu agenda pertama sikap perilaku bela negara, agenda kedua nilai-nilai dasar PNS, agenda ketiga kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, dan agenda terakhir yaitu agenda keempat yaitu habituasi dan juga aktualisasi. Kita langsung masuk kepada agenda yang pertama. Agenda pertama atau agenda 1 bersihkan materi tentang sikap perilaku bela negara. Materi sikap perilaku bela negara disampaikan oleh coach kita yaitu Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MS. Materi ini, materi sikap perilaku bela negara tersusun dari 3 pokok materi, yaitu pokok materi pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, lalu pokok materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan pokok materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Pada pokok materi yang pertama tersusun dari 2 sub pokok materi, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan di sini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Indonesia yang kaya akan budaya, jadi kita sebagai warga negaranya diwajibkan untuk memiliki wawasan kebangsaan, sekaligus untuk mengakui identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu pada sub pokok materi yang kedua yaitu tentang bela negara. Di sini disampaikan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang telah dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan juga negara dari berbagai ancaman. Nah, bela negara sendiri tersusun dari 5 nilai dasar. Nilai dasar yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Pada penyampaian materi ini, kita diberikan tugas dari coach ataupun pemateri untuk menyusun RABN atau Rancangan Rencana Aksi Bela Negara, yang mana kita membuat aksi yang dikembangkan dari indikator untuk setiap nilai dasar bela negara yang akan diaplikasikan pada kegiatan kita sehari-hari untuk 1 bulan ke depan. Lalu untuk materi kedua yaitu analisis isu kontemporer. Di sini disampaikan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat diperbincangkan. Nah, beberapa isu yang sedang hangat diperbincangkan untuk saat ini adalah pelecehan seksual, politik, dan juga korupsi. Nah,
isu kontemporer tersebut bisa kita analisis dengan 3 metode analisis. Yang pertama adalah mind mapping, lalu SWOT, dan yang terakhir adalah diagram fishbone. Di sini kita diberikan tugas oleh coach untuk mengangkat isu kontemporer. Nah, isu yang kita angkat adalah isu kasus pelecehan seksual. Mengapa kasus ini kita angkat? Karena saya rasa isu ini sangat penting untuk diangkat, apalagi sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, yang berakibat kepada tingginya angka pembunuhan. Nah, isu tersebut kita angkat dan kita analisis dengan menggunakan metode SWOT, dengan menganalisis kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan juga ancamannya. Lalu, pokok materi yang terakhir dalam agenda ini adalah kesiapsiagaan bela negara. Di sini disampaikan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu sikap siap siaga yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sini kita diberikan tugas oleh coach untuk membentuk suatu acara persub kelompok. Jadi kita sini mengangkat acara non resmi yaitu malam keakraban dosen Kemendikbud Ristek di Aceh. Sekianlah learning journal saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi segala pihak yang menggunakannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.